Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Farida Zahra Alia dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan, jurusan Ilmu Keperawatan Istri. Saya akan menceritakan sosok salah satu pahlawan Indonesia yang semangatnya, perjuangannya, yang seharusnya bisa menginspirasi pemuda-pemuda di era zaman modern ini. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih beliau ini siapa? Kira-kira siapa ya? Yap, benar jawabannya Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup beliau yang sangat-sangat amat patut untuk kita hargai perjuangannya. Pada tanggal 19 Juni 1922, Ahmad Yani lahir di Purwokerto, Jawa Tengah. Keluarga Ahmad Yani bekerja di salah satu pabrik gula milik Belanda. Keluarga Ahmad Yani pindah ke Batavia pada tanggal 1927 karena pekerjaan ayahnya. Ahmad Yani bersekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Batavia. Pada tahun 1940, Ahmad Yani mengikuti program wajib militer Tentara Hindia Belanda dan mempelajari topografi di Magelang, Jawa Timur. Pada tahun 1942, saat Jepang datang ke Indonesia, pendidikannya menjadi terganggu. Oleh karena itu, pada tahun 1942, beliau bergabung ke dalam organisasi Jepang, yaitu Pembela Tanah Air atau disingkat PETA. Nah, Belanda, Inggris, Jepang ingin merebut kedaulatan Republik Indonesia, namun masyarakat Indonesia tidak membiarkan begitu saja terjadi, termasuk Ahmad Yani. Beliau membangun batalion di Magelang dan mampu mengusir tentara Inggris. Namun tidak berhenti di situ. Beliau mampu mempertahankan Magelang saat Belanda mencoba merebut kembali Indonesia, dan beliau dijuluki sebagai Juni Selamat Magelang. Pada tahun 1948 sampai 1949, Belanda datang kembali ke Indonesia dan peristiwa ini dikenal dengan agresi militer Belanda II. Ahmad Yani sebagai TNI ikut menyerang Belanda secara sembunyi-sembunyi. Pada tahun 1952 terjadi pemberontakan yang dinamakan dengan peristiwa ini DITII di Jawa Barat. Tujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia yang dimulai di Jawa Barat. Ahmad Yani diberikan tugas untuk memberantas DITII di Jawa Tengah. Hingga pada akhirnya beliau membuat pasukan yang bernama Benteng Riders dan beliau berhasil menuntaskan pemberontakan tersebut di Jawa Tengah. Pada tahun 1955, beliau diberangkatkan ke Amerika Serikat dalam rangka belajar di Texas. Beliau datang kembali ke Indonesia pada tahun 1956 dan dipindahkan ke markas besar Angkatan Darat, menjabat sebagai asisten logistik. Lalu setelah itu, menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, urusan organisasi dan kepegawaian. Pada tahun 1958, beliau mampu memberantas pemberontakan yang dikenal dengan peristiwa PRRI di Sumatera. Pada tahun 1962, beliau diangkat menjadi Kasat oleh Soekarno. Ahmad Yani mempunyai sikap yang loyal kepada atasan dan lurus dalam bergaul. Pada tanggal 1 Oktober 1965, terjadi penculikan para jenderal yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI, termasuk Jenderal Ahmad Yani. Beliau terbunuh pada hari itu dan jenazahnya dibuang ke dalam lubang buaya dan baru ditemukan setelah 4 hari pada tanggal 4 Oktober tahun 1965. Beliau mendapatkan gelar pahlawan revolusi dan pangkatnya dinaikkan menjadi jenderal. Nah, teman-teman, begitu cerita perjalanan singkat seorang pahlawan Jenderal Ahmad Yani yang semangatnya, perjuangannya patut kita teladani, patut kita jaga semangatnya. Semoga kita semua penerus generasi bangsa Indonesia ini dapat berkontribusi dengan baik di negara kita ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi semua pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.